Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada bet, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyakkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia menginginkan roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu Rogate, minggu berdoa. Dan tema ini dibangun dari 3 perikop. Kalau kita ikuti tadi pembacaan itu, yaitu hal menghakimi, hal yang kudus, dan hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa, bukan hal berdoa. Saudara, memang khususnya para rohaniawan ya, sangat gampang dikritik. Katanya kalau kerempeng pendetanya kurang makan, katanya kurang berdoa. Kalau gemuk, katanya terlalu banyak makan uang persembahan. Kalau doanya mendoakan orang sakit, orang sakitnya sembuh, dibilang itu kebetulan. Memang sudah mau sembuhnya itu. Tapi kalau enggak sembuh, nampak tali tak suci rohaniawannya, kurang mujarab doanya. Kalau namanya rohaniawan berarti itu orang yang terjaga jam doa, orang yang pendoa. Namanya juga sudah rohaniawan, mencari perkara-perkara yang rohani. Itu definisi doa ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu hanya sebatas permohonan, pengharapan, atau pujian kepada Tuhan. Hanya sebatas itu definisi doa. Tapi kalau dalam teologi Kristen, doa itu adalah komunikasi timbal balik antara Tuhan dengan manusia. Ada interaksi. Bahasa Batak sebenarnya lebih pas. Martangiang, tangi, dengar-dengaran. Berdoa itu dengar-dengaran. Nah, kalau saya mendefinisikan doa itu adalah seni berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, bahkan dengan cara yang beragam. Ada yang berdoa dalam hati,
Ada yang berdoa sambil lipat tangan di kamar, ada yang berdoa sambil melihat dijamu makan, berdoa sebelum makan, ya kan? Ada yang berdoa sambil keliling, doa keliling kota, dikelilingi kota Medan ini sambil berdoa. Ada yang berdoa semalam-malam. Ada yang berdoa sambil berpuasa. Nah, itu sebabnya dari 3 perikop ini kita akan menemukan bagaimana kriteria pendoa syafaat. Bagaimana sikap hati seorang pendoa yang menaikkan doa kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan di sini hal menghakimi pada ayat 1 sampai 5. Kalau seorang yang sudah menjadi Kristen, yang sudah menjadi pendoa, yang sudah punya hubungan relasi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kamu sudah menjadi juru syafaat, kalau kamu sudah menjadi pendoa, menjadi seorang Kristen sebagai jemaat Yesus yang harus berdoa, maka kunci pertama dikatakan kepada kita, jangan menjadi hakim bagi sesamamu. Jangan menghakimi. Karena engkau tidak tahu isi hati orang. Sebab berdoa itu adalah masalah roh. Komunikasi dengan Tuhan. Bukan masalah tutur kata, bahasa yang kedengaran. Tidak. Doa itu diperdengarkan untuk kita bisa mengaminkan. Tetapi doa itu sampai kepada Bapa, kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kalau itu naik dari rohmu. Nah, itu sebabnya maka jangan menghakimi orang, koreksi ke dalam. Balok di matamu. Bagaimana kau bisa mengambil selumber di mata orang, balok begitu tebal? Mana bisa kau lihat? Ada satu cerita, ada katanya seorang ibu kematian anak. Zaman dulu, ayah membuat anak itu dengan apa pengalamannya ketika anaknya lahir. Mungkin pas anaknya lahir lepas baut sepeda motornya. Dibuatlah anaknya si baut. Matilah si baut ini. Ya meratap lagi. Katalah pertama orang STM-nya. Nungaro bedongat sahu tabaute. Katanya. Jadi masuk dimaklumi orang. Besoknya kebetulan ada pula kawan sebaya yang baru pulang dari perantauan. Datang juga melayang. Amang baute ngaro bedong aku dah baute. Pokoknya setiap datang semua dipanggilnya dengan menyebut nama anaknya ini. Besoknya nggak tahan lagi kawannya ini. Oh, semua baute. Nggak bisa lagi ditahan sekawan ini. Tapi juga dia kan nggak tahu nama anaknya siapa. Yang dia tahu kan nama kawannya. Ya kawannya ini namanya si Rita. Nama anaknya siapa mana tahu dia. Rita, kau gimana kau bisa orang meratap? Tapi jangan seperti itu. Mau semua kau bilang bau. Bingung dia. Bau apa? Ya semua kau bilang bau tai. Dia tidak tahu. Jadi menghakimi. Nah, yang dihakimi dan yang menghakimi sama-sama saling tidak tahu. Jadi kita jangan sampai menghakimi orang. Karena pengabulan doa itu ada 3 macam. Jawaban Tuhan atas doa itu ada 3 macam, ya kan? Pertama apa? Ya. Kemudian? Ya, tidak. Kalau tidak, ya jangan kau paksakan. Nama juga tidak. Yang ketiga, tunggu nanti. Belum saatnya. Ya, pendeta mendoakan orang di rumah sakit, anaknya sakit didoakan gak sembuh-sembuh. Nah, kita mau bilang apa? Emangnya pendetanya menyembuhkan orang? Kan bukan pendeta itu yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan menurut karunia-Nya. Bukan menurut rapinya doa, bukan menurut hubungan emosional terus gara-gara anak kita. Itu yang salah dengan Yakobus, Yohanes yang minta siapa yang di sisimu nanti kelak. Apakah Yakobus atau Yohanes atau Petrus? Karena membawa hubungan emosional. Dengan Tuhan tidak ada hubungan emosional, yang ada hubungan roh, hubungan batin, hubungan spiritual. Oleh sebab itu Tuhan yang melihat hati itu, biarlah dia menjadi hakim yang menilai, yang melihat.
Ada doa kita yang terkabul langsung karena jawabnya iya. Memang pas timingnya. Memang pas itu kebutuhan kita. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sama seperti orang lain, ada hal yang kita minta sampai sekarang gak terkabul. Karena dua hal tadi, karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dibilang tidak. Atau karena belum waktunya, ada yang belum beres. Ada yang perlu dibereskan seperti gelombang radio. Kalau zaman dulu. Mesti diputar dulu dia, ya kan? FM atau AM atau apa itu nama radio-radio itu harus diputar. Selama belum pas, anginnya kencang. Dia pasti tepat dulu gelombangnya, baru terang suara. Nah ini yang sedang terjadi. Maka oleh sebab itu jangan menjadi hakim. Yang kedua, supaya kita nyaman, tidak merasa tertuduh, dan tidak menjadi takut berdoa. Jangan mengobral doa. Itu namanya doa munafik. Karena berdoa di jalan-jalan supaya dilihat orang. Ada juga. Kebaktian kebangunan rohani itu bagus ya. Itu alat untuk pekabaran Injil. Untuk menjangkau jiwa. Pakai iklan. Ya kan? Pakai promo lagi. Mujizat pasti terjadi. Kesembuhan terjadi. Yang sakit bawa pasti disembuhkan. Macam dia aja Tuhan itu. Gak cukup lagi, bawa lagi artis. Bayar berapa artisnya supaya ramai orang. Apalagi kalau ada artisnya yang baru bertobat menjadi Kristen. Lalu sebulan kemudian sudah balik ke agamanya. Jadi malu-maluin kan. Ini doa takabur, ini doa munafik ini. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tidak salah kebaktian kebangunan rohani. Tidak salah mengajak orang. Tapi kalau sampai masuk bernilai bisnis, itu yang Tuhan tidak mau. Dan pasti tidak berkenan. Pasti dipermalukan. Doa itu harus tepat, harus kita butuhkan, harus betul-betul serius, tidak boleh main-main. Minta, cari, ketuk, bertalu-talu. Ada satu cerita di pertandingan MMA ya, petarung, tentu permintaan petarung, permintaan pelatih, permintaan manajer menang. Itu sudah jelas permintaan. Soal bagaimana mencari, bagaimana usaha supaya menang, berlatih sudah. Pelatihnya mendatangkan anak dan istri supaya semangat petarung. Tapi ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga habis dibal-bali petarungnya ini. Cari cara lagi. Ada adik kelasnya ini cewek cantik. Memang dia juga latihan tinju. Memang ada di situ. Bisa aja duduk paling depan. Disuruh dia mengelap handuknya ini. Melak keringatnya supaya semangat. Ronde keempat mulai semangat. Ternyata memang kalah juga. Dibisikkan pelatihnya inilah kepada si petarung. Ada sesuatu dibisikkan. Tiba-tiba ronde kelima menang KO. Dia tanya, apa yang dibisikkan pelatih itu? Rupanya yang dibisikkan apa? Sakit pukulan petinju itu lawanmu itu lebih sakit dikejar-kejar hutang. Rupanya mereka bertarung itu sudah bertarung sampai pinjam duit, sampai berhutang, harus menang. Ada usaha. Dan bertalu-talu. Kalau dia sudah tahu kita butuh itu. Dan kau sudah tahu itu memang tidak melanggar kehendak Tuhan. Jangan takut. Terus berdoa. Terus meminta. Terus ketuk pintu hati Tuhan. Tahu kita berdoa. Tahu kita bersalah. Tahu kita punya kelemahan. Tahu kita berdosa. Tuhan tahu. Tapi kau tahu kau butuh itu. Maka teruslah berdoa. Itu yang Tuhan sampaikan kepada kita pada ayat 7 sampai 11. Tetapi sering orang lupa, mintalah apa saja dalam namaku, engkau akan menerima. Ini yang dipegang orang. Kan itu
perkataan Yesus, Yohanes 15, mintalah apa saja dalam namaku, semuanya akan kuberikan. Wah, dituntut orang ini berdoa dalam nama Yesus. Engkau mengatakan engkau akan memberikan semuanya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku menunggu. Baca dulu ayatnya baik-baik. Mintalah karena setiap orang yang meminta menerima. Betul, apa yang kau minta. Kita buka dulu Yohanes pasal 15. Kita baca ayat 7 ya. Jikalau 1-2 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, yang ditangkap orang, mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Dan Matius 7 ayat 7, mintalah karena setiap orang meminta menerima. Apa yang kau minta? Lupa ayat awalnya kan 15 itu, coba dibaca ulang. Jangan mintanya aja. Kalau kita sudah di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, yang kita minta sudah pasti nggak macam-macam. Udah pasti itu. Makanya dia bilang, semua yang kau minta, mintalah apa saja. Kenapa? Karena yang meminta bukan lagi kami, bukan lagi kemanusiaanmu, bukan lagi naturalmu, tetapi firman yang tinggal di dalam hatimu, itu yang membimbingmu meminta sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa saja, pasti dikabulkan. Yes. Kenapa dikabulkan? Karena firman-Nya sudah tinggal di dalam kita. Karena firman-Nya itu yang menuntun kita meminta sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada kisah dalam Alkitab, kisah para rasul 19. Di situ ada cerita. Ada 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. 7 orang anaknya ini dipercaya malah sebagai dukun. Bayangkan anak imam berprofesi sebagai dukun. Lalu ketika mereka melihat mujizat-mujizat dalam pelayanan Paulus, dengan percaya diri mereka mengusir roh jahat. Dia bilang apa? Demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku perintahkan kau keluar. Setannya bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kau siapa? Ditelanjangi, dipermalukan. Ada juga kisah dalam Lukas 18. Saya cerita ringkas saja. Di situ ada cerita seorang Farisi berdoa bersama seorang pemungut cukai. Ya kan? Farisi berdoa di sebelah sini, pemungut cukai berdoa di sebelah kanan. Farisi ini berdoa begitu hebat. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena aku menjadi bla bla bla. Tidak seperti si pemungut cukai ini. Bayangin doanya itu sombongnya luar biasa. Dia merasa sudah suci. Dia merasa orang lain lebih jelek, lebih buruk, lebih busuk, lebih berdosa dari dia. Tuhan tidak berkenan kepada doa yang seperti ini. Yesus dalam cerita itu justru memuji si pemungut cukai yang dengan polos dia tidak berani menatap ke atas. Dia memukul dadanya, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kalau orang yang mengaku berdosa itu tinggal di dalam Tuhan atau bukan? Pasti tinggal di dalam Tuhan. Kalau orang yang mengaku berdosa, apakah firman Tuhan tinggal di dalamnya? Sudah pasti tinggal di dalamnya. Sebab Roh Kuduslah yang menyentuh hatinya, yang menginsafkan dia bahwa dia berdosa. Maka mintalah apa saja. Luar biasa itu. Orang yang polos-polos, yang polos jujur di mata Tuhan, itu cepat sekali didengar Tuhan doanya. Pada tahun 90. Tapi singkat cerita, ini tentang berdoa. Karena kita belum tahu berdoa itu yang bagaimana strukturnya, bagaimana tutur katanya. Nah, belum tahu sama sekali. Namanya pun dari pasaran, ya kan? Nggak tahu namanya berdoa. Tapi kita bicara seperti cakap-cakap kepada Tuhan.
Tuhan, aku mau kuliah. Bajuku nggak ada, sepatuku cuma satu. Hanya begitu aja loh. Pulang gereja seperti ini. 2 setel sepatu. Dalam kotak loh. Dan bukan dari orang kaya. Bukan dari orang kaya. Justru dari seorang tukang becak barang di pasar pagi. Bayangkan kalau sudah orang dijamah Tuhan hatinya. Kalau sudah bicara spiritual, naturalnya tidak lagi ditonjolkan. Bukan mati ya. Pulang gereja seperti ini, diajak aku ke kos-kosannya. Ada kotak sepatu. Baru waktu dia mau kamar mandi, coba lu lulus katanya. Karena dia lebih senior ya, coba dulu. Dalam hatiku, namanya masih baru-baru bertobat ya kan. Sok kali abang ini, taunya awak dia sepatu baru. Malah mesti coba. Serius loh. Nah, singkat cerita waktu dia kamar mandi, aku coba, aku masukkan lagi ke kotaknya. Jadi dia pulang, coba dulu. Udah bang, aku bilang kan. Pas enggak? Pas. Itu untukmu. Sudah 2 minggu itu aku beli, gak bisa aku tidur gara-gara kau. Gitu. Setiap mau aku pakai, aku tengok wajahmu dulu coba. Kalau aku gak pernah minta sepatu sama dia, mana mungkin aku minta. Diambilnya lagi bajunya, 4 setel. Cantik-cantik. Saya gak tahu bagaimana banyak uang dia. Kalungnya pun emas. Besar. Cuma 4 setel. Itu masih kelas meminta. Polos, masih anak kecil. Mintalah apa saja, karena permintaanmu gak macam-macam. Permintaanmu yang sesuai dengan kebutuhanmu. Tapi kalau sudah naik ke level yang berikutnya, carilah. Setiap yang mencari mendapat. Nah ini yang ditangkap orang. Sudah ku cari Tuhan, udah capek aku bekerja, udah capek aku pinjam sana, pinjam sini, gak ada dapat apa-apa. Karena yang ditangkap, carilah. Karena setiap yang mencari mendapat. Matius 6 ayat 33. Apa yang disuruh kita cari? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka akan ditambahkan. Jadi yang ditangkap orang dicarinya. Kata mencari itu yang ditangkap. Cari sampai capek, habis hari, habis minggu, habis bulan, habis tahun gak ketemu, lalu dipersalahkan Tuhan. Bukankah firman-Mu yang berkata yang mencari mendapat? Apa yang kau cari? Nah, yang kau cari semua untuk dirimu sendiri kan? Kau yang menjadi pengatur, kau yang menjadi tuan. Yang kau cari itu harusnya sumber dari yang kau cari itu apa? Harus berpikir orang Indonesia ini terbalik. Dia berusaha sedemikian rupa supaya diberkati oleh Tuhan. Coba dulu balikkan. Kau berusaha mencari Tuhan supaya Tuhan mengajari kau melakukan apa? Hasilnya pasti berbeda. Pasti berbeda. Kalau engkau mengerjakan dulu baru bermohon doa restu berkat dari Tuhan, itu pasti hasilnya 30 kali lipat. Tapi kalau kita mencari wajah Tuhan, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka Tuhan yang maha dahsyat, Dia akan mengajari kita melakukan sesuatu supaya hasilnya berlipat ganda 100 kali lipat. Karena firman-Nya tinggal dalam kita, karena kita melakukan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Lalu berikutnya, ketuklah. Karena barang siapa yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Jadi orang sampai berteriak-teriak, menangis sampai air liur keluar, air ingus keluar. Ya kan? Oh, rambut macam mana? Karena berdoa kepada Tuhan, haleluya, bahasa roh segala macam keluar.
Saking seriusnya berdoa, karena firman-Mu berkata, berdoalah bertalu-talu, berdoalah bersungguh-sungguh, berdoa tak henti. Karena barang siapa yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudaraku, ayat-ayat ini jangan ditangkap satu ayat langsung dijadikan satu doktrin. Berbahaya itu. Rupanya carilah, kita disuruh mencari, diterangkan oleh Yesus yang sama di Injil yang lain. Yang kau cari itu kerajaan Allah dulu. Mintalah, katanya di Matius ini, di Injil lain, Yohanes dengan Yesus yang sama, yang menangkap perkataan yang sama. Yohanes menulis yang diucapkan oleh Yesus. Sama Yesus mengucapkannya, cuman Matius tidak menulis, Yohanes yang menulis. Tinggallah dalam firman-Ku, maka apa saja yang kau minta. Lalu sekarang ketuklah. Ya, di Lukas 18 ada cerita hakim yang lalim kan? Hakim yang lalim, yang sombong, yang angkuh. Lalu ada seorang janda yang miskin yang tidak punya uang menyuap hakim. Yang terus datang minta tolong kepada hakim. Diketuk terus pintunya sampai malam pun dia datang mengetuk. Akhirnya hakimnya gara-gara apa? Gara-gara sayang atau gara-gara apa? Gondok hati kan? Terakhir daripada perikop kita itu. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik. Luar biasa itu ya. Kalau yang jahat saja. Apalagi Bapamu yang tidak hanya sekedar baik, tetapi maha baik. 1 Yohanes 5. Baca 14 dan 15. Ini jadi bukan ketuklah. Kau ketuk pintu orang nanti dikejar kau pakai kelewang. Oke? Kita baca 14. Dan inilah 1-2 ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau kita sudah yakin yang kita minta itu kita butuhkan, seperti perempuan janda kepada hakim yang jahat tadi, dia membutuhkan keputusan itu adil, seadil-adilnya. Dia tahu itu tidak bertentangan dengan hukum. Dia tahu itu tidak melanggar hukum Taurat, hukum Musa, apalagi hukum Allah yang Maha Kasih. Maka dia berani mengetuk. Kalau engkau tahu, kalau engkau sudah yakin doamu itu tidak merugikan orang lain, kalau engkau sudah yakin doamu itu tidak menjadi sumpah serapah bagi orang lain, kalau engkau yakin doamu itu adalah doa yang bertujuan memuliakan Tuhan, kau yakin doamu itu adalah benar-benar menjadi kebutuhanmu, bahkan mungkin sudah sangat mendesak, tak perlu lagi kau ragu, berseru, berteriak sekuat tenagamu di kamar. Silakan, bahkan sampai seperti orang gila. Hana meminta Samuel, Imam Eli bilang dia seperti apa? Seperti orang mabuk. Daud menari-nari seperti orang gila di jalan itu. Istrinya bilang apa? Mikal. Kenapa ini seorang raja menari-nari gak ada malunya? Kenapa? Jawabannya ini karena dia yakin Tuhan ada di situ. Tuhan berkenan. Dan ini adalah luapan sukacitanya kepada Tuhan. Ketuklah, bertalu-talulah, berserulah. Kalau engkau sudah tahu bahwa itu sekehendak Tuhan, maka mintalah apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Tapi kalau tidak, lebih bagus kau berhenti berdoa, hanya menghabiskan waktu. Kalau kau masih mengutamakan hal-hal dunia, memperkaya diri, kemajuan dari sisi duniawi, bukan memperbanyak bagaimana Tuhan dipermuliakan, itu buang-buang waktu. Bahkan dengan tegas Yesaya bilang,
itu kejijikan bagiku. Kau persembahkan korban, kau berdoa kepada Tuhan, tapi hanya dengan mulutmu, hatimu jauh daripadaku. Itu kejijikan bagiku. Kau cari perkara rohani dengan cara duniawi, gak mungkin Tuhan berkenan. Kau cari perkara rohani, tetapi hatimu terikat dengan harta duniawimu, tidak mungkin Tuhan berkenan. Tapi satu prinsip yang harus kita pegang, kalau kita kehilangan harta kita, Tuhan punya harta lebih banyak daripada itu. Kadang-kadang kita kan, pelit kita ini sudah kelewatan. Sampai kepada Tuhan pun kelewatan pelit. Karena kita berhitung. Saya berprinsip selalu begini. Kalau uang saya tinggal mulai mahasiswa loh ini, mahasiswa, bayangin, nggak ada sponsor, ya kan? Uangku pada masa itu tahun-tahun 90-an uang 1.000, 2.000 masih banyak gitu, karena ongkos angkot saya cuma 200 rupiah, ya kan? Ongkos desa maju 100 rupiah lagi, jadi 1.000 rupiah masih banyak. Prinsip saya begini. Kalaupun ku tahan 1.000 ini, tetap besok lusa habis juga nih. Betul nggak? Memang habis kan? Paling tidak untuk ongkos, untuk makan habis. Kalaupun ku kasih ini sekarang, ya sama ya 2 hari depan sama kosong juga punya aku, nggak ada. Prinsip saya begitu. Mulai mahasiswa, mulai ikut Tuhan Yesus ini lah. Dan hasilnya yang luar biasa. Begitu kita lepaskan hal-hal duniawi untuk mencari Dia, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu real, itu bukan dongeng, itu bukan penghibur, itu fakta, itu nyata dan kunikmati sampai hari ini. Tapi kadang-kadang manusia tidak. Lebih bagus aku tidak berdoa, aku ditinggalkan Tuhan atau segala macam, penting hartaku jangan berkurang. Ya kan? Ada satu cerita, ibu orang yang kaya raya, satu ketika dia menyeberang dari Tanjung Balai ke Sungai Berombang. Itu pakai feri ya, malam. Tiba-tiba gelombang besar datang, buat perahu mereka oleng jatuh. Sampai beberapa menit karena dia bisa berenang, dia masih pegang nih tasnya, berisi emas. Tapi akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Emas yang begitu mahal, yang begitu dia abdikan dirinya di darat sana untuk mendapatkan emas sebanyak mungkin, dia lepas hanya untuk sepotong kayu. Bandingkan harga emas dengan sepotong kayu. Emas yang begitu mahal, yang begitu habis umurnya mencari itu, dia lepaskan untuk mendapatkan kayu supaya dia tetap terapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai mengalami hal seperti itu baru sadar. Kadang-kadang manusia kalau nggak dijitak, nggak tahu kalau itu sakit. Jadilah orang yang mengutamakan persekutuan, nikmatilah komunikasimu dengan Tuhan. Seni berkomunikasi dengan Tuhan itu sangat indah. Ketika kau melantunkan lagu pujian kepada Tuhan, tadi luar biasa itu ayat 2 itu. Apa juga yang kita nyanyikan bersama dulu. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Amin. Betul, kita kadang-kadang sebagai manusia berat untuk melepaskan kehendak kita, tunduk kepada kehendak Tuhan. Betul itu. Makanya diakui dalam lagu itu kan.
Tetapi saudara, sekarang pikirkan, jauh lebih banyak harta Tuhan daripada hartamu, itu sudah pasti. Jauh pengembalian Tuhan, pemulihan Tuhan, penukaran Tuhan atas kerugian-kerugian yang kau alami yang dilakukan orang. Kalau kau kehilangan harta sekian miliar, katakan 10 miliar, Tuhan punya enggak 100 miliar? Punya. Tuhan punya cara enggak untuk mendapatkan itu kepadamu? Punya. Itulah keyakinan, maka lagu ini ditulis, diciptakan, apa juga yang kau rancang, itu yang terbaik bagi. Berhentilah egois, berhentilah mengharapkan dunia ini. Carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan, sebab Dia pemilik dunia ini, tahu kebutuhan. Dia akan melimpahkan kepadamu harta dunia yang dikejar orang dengan jerih lelah. Kau mendapatkannya tanpa berjerih lelah. Itu aku nikmati, dan engkau pun bisa menikmati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini, untuk terus menjaga hubungan, menjaga komunikasi, interaksi dengan Engkau sebagai Bapa kami. Bapa yang luar biasa, Bapa yang penuh cinta, penuh kasih, penuh peduli dan perhatian kepada kami. Ya Allahku, ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu di gereja ini yang punya pergumulan, Tuhan tolong mereka ya Allah Roh Kudus, supaya hati dan roh dan jiwa mereka seturut dengan kehendak, sehingga apa yang mereka minta seturut kemauan Tuhan diberikan pada waktu yang tepat. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, dan tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan jika permohonan anak-anak-Mu ini ada yang tidak seturut dengan kehendak, ada yang bertentangan dengan kehendak, Tuhan insafkan mereka supaya mereka menghentikan permintaan demikian dan meminta sesuatu yang sungguh-sungguh bertujuan bagi kemuliaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan satu keyakinan, Tuhan Yesus akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.